Selamat siang, perkenalkan nama saya Exco, nama lengkap saya Alfajar Exco Wiratama, dan itu memang nama asli. Cuma banyak teman-teman yang nggak percaya, jadi banyak yang bilang, wah itu jeneng palsu, itu jeneng samaran, jeneng seniman atau nama panggung gitu. Cuma di sini itu memang benar nama saya, nama tengah saya itu Exco. Jadi arek-arek nggak percaya, aku sampai ngeprint iki lho rek. Loh. Nah, ini yang saya lingkari ini emang nama saya. Jadi Esgo itu nama tengah. Cuma kalau di akte kelahiran pakai tanda penghubung, tapi kalau di KTP pakai titik. Jadi emang nggak boleh pakai tanda penghubung. Loh, percaya kan? Jadi saya memulai aktivitas seni jalanan itu seperti membuat mural, membuat graffiti di dinding, di rolling door, kemudian bikin karya wet paste, stencil art, bikin komik indie, itu saya mulai tahun 2001. Dan sebagai seniman jalanan, saya cukup memberikan perhatian dengan kehidupan kaum-kaum urban dan juga peduli dengan dunia anak-anak. Dan itu juga yang saya angkat di tema-tema dalam karya saya. Kemudian saya pernah mengalami satu keresahan. Jadi di tahun-tahun 2002 itu jadi jiwa-jiwa yang masih bergejolak yang ngelihat keadaan dunia. Jadi saya pernah merasakan kekosongan, keresahan yang cukup tinggi di dalam hati saya. Saya pernah memutuskan untuk aksi gantung diri. Jadi di tahun tersebut, kemudian karena saya mengurungkan karena gantung diri itu sakitnya luar biasa, dari situ saya sadar bahwa ada cara lain untuk menyalurkan keresahan itu, yaitu melalui seni. Jadi terinspirasi dari itu, saya membuat studio urban art, dan saya kasih nama Bunuh Diri Studio. Jadi sebagai tempat saya berkarya, sebagai tempat saya bekerja, membuat karya-karya seni urban bersama istri dan juga tim. Studio juga sebagai alternative space, itu terbuka buat teman-teman untuk diskusi, belajar tentang seni. Dan sebagai art management, kami beberapa kali mengadakan event-event kreatif dan juga pameran exhibition atau workshop. Saya sudah menyelenggarakan 6 kali pameran tunggal dan yang terakhir itu 2021. Selain sebagai art management, jadi di situ saya juga berkolaborasi dengan beberapa brand, produk, komunitas, seniman lain dan juga company untuk membuat satu atau project kolaborasi mural. Kita juga concern untuk kegiatan anak-anak. Jadi studio juga membuat workshop kreatif. Kita mengajak adik-adik kecil untuk membuat mewarnai topeng kertas, membuat paper toys, kemudian segala macam kreativitas. Kita juga mengajak adik-adik kecil itu. Selain mengelola Bunuh Diri Studio, saya juga mengorganisir kelompok street art kolektif, yaitu Serikat Mural Surabaya atau Sri Mulyo, kita menyebutnya Sri Mulyo. Jadi Sri Mulyo sudah membuat karya dari 2011 sampai sekarang di dinding-dinding kota di Surabaya. Ada yang di Jalan Raya Ngagel, ada yang di daerah utara, ada yang daerah barat, Jalan Dinoyo, dan kita suka selalu mengusung tema-tema tentang sosial, tentang lingkungan, tentang budaya, tentang politik. Bahkan kita beberapa bikin mural-mural protes juga. Mural Sri Mulyo juga tersebar di beberapa kota di Indonesia. Kalau di Jawa Timur sendiri ada beberapa kota, di Madura itu ada beberapa kota di sana. Kemudian kita juga bikin di Denpasar, kita bikin di tempat-tempat lain, di kota-kota lain di Indonesia. Sri Mulyo mempunyai beberapa program kegiatan.
Salah satunya itu kita ada mural kampung project. Jadi di mural kampung project itu kita bekerja sama dengan kampung-kampung di Surabaya dan bahkan di luar kota kita juga pernah. Jadi di situ kita melibatkan warga, kita mengajak pemuda-pemuda daerah situ sampai kita bekerja sama dengan Karang Taruna untuk membuat suatu karya mural di daerah mereka atau di kampung mereka. Kalau di luar kota, mural kampung project kita pernah di Malang, bahkan yang sampai di Banyuwangi itu di Kampung Busan, Kampung Nelayan itu kita bersama-sama bikin mural di sana tentang isu lingkungan dan pencemaran sampah. Dan di Sri Mulyo sendiri kita selalu juga melibatkan anak-anak kecil. Jadi kalau di kampung-kampung itu kan banyak anak-anak kecil gitu. Jadi ada beberapa teman-teman Sri Mulyo itu yang mereka selalu mengajak anak-anak kecil buat ayo ikut gambar mural atau sekedar bantuin ngudek cat atau ngoplos atau bawain minuman. Jadi kita selalu melibatkan anak-anak kecil. Dan selain itu Sri Mulyo juga ada program lain, drawing class. Itu kita adakan tahun 2015 sampai sekarang, dan itu emang diperuntukkan untuk umum dan gratis buat teman-teman. Kenapa saya selalu melibatkan anak kecil dalam setiap proses kreatif, entah itu membuat mural, membuat karya-karya seni yang lainnya, yang sifatnya visual. Karena saya sendiri cukup perhatian terhadap dunia anak kecil, jadi anak kecil itu punya imajinasi yang tinggi, punya keingintahuan yang tinggi, punya kegembiraannya sendiri, keceriaannya, dan itu mungkin yang mempengaruhi gaya visual saya ya. Jadi saya cenderung pakai warna-warna yang colorful, yang energi, kemudian garis-garisnya sendiri juga saya pakai garis-garis bentuk-bentuk yang lengkung, yang sifatnya dinamis. Kemudian objeknya sendiri saya juga pakai objek yang ceria, yang khas anak-anak seperti itu. Seni jalanan dan kepedulian terhadap anak kecil emang salah satu fokus saya, karena saya melihat banyak anak-anak kecil di era sekarang itu cukup memprihatinkan. Jadi di mana kegembiraannya mereka itu sudah terampas dengan perkembangan teknologi, dengan keadaan sosial mereka juga. Jadi itu yang mendorong saya untuk selalu menyemangati adik-adik kecil itu. Waktu itu di Taman Bungkul ya. Jadi di situ saya melihat banyak anak-anak kecil dari para pedagang yang ada di daerah Taman Bungkul itu. Mereka yang banyak yang cuma mainan HP, main game sendirian, atau dia mainan sendiri di tengah kerumunan orang-orang dewasa yang emang mereka perokok. Nah dari situ saya punya keresahan bahwa nggak bisa kalau harus seperti ini. Jadi harus ada yang mengajak mereka mainan, harus ada yang mengajak mereka ngobrol dan diskusi atau bercanda dan melakukan hal-hal kreativitas lainnya. Jadi saya selalu menyempatkan sore hari itu untuk ketemu mereka. Jadi saya setiap hari itu selalu bawa mainan. Saya selalu bawa mainan kecil-kecil, bawa alat gambar di ransel saya, bawa camilan ini. Ini saya bawa contohnya ini. Ini. Jadi saya bawa kayak gini. Ini selalu ada di ransel saya ini. Jadi ada mobil-mobilan, ada dinosaurus. Jadi saya pancingannya seperti ini. Jadi kalau ada anak kecil di daerah situ, atau saya di tempat mana, di kedai kopi, di taman, di ruang publik yang memang ada anak-anak kecil di situ, saya pancingannya ini. Jadi kayak Rene lo, aku dedulinan. Jadi ketika mereka udah nyaman, udah percaya dengan saya, akhirnya mereka menghampiri lah. Dari situ saya ajak ngobrol, saya ajak bercanda, kemudian saya keluarin alat gambar. Ayo gambar yuk. Ada yang manggil teman-teman lainnya, ayo gambar-gambar gitu. Jadi sampai ada satu perkataan anak kecil itu yang bikin saya ya memang saya harus menemani mereka. Jadi ada itu anak kecil dari tukang somai di Taman Bungkul itu sampai
Om, mrene maneh Om yo, gambar-gambar maneh. Jadi aku bosen Om dolinan HP terus Om, dikongkon bapakku dolinan game ae gitu. Jadi interaksi dan komunikasi itu yang membuat saya merasa terpanggil untuk mengajak mereka bermain. Jadi saya memasuki dunianya mereka, saya belajar tentang eh, keceriaannya dia, dunia imajinasinya dia, dan itu memang pengalaman berharga sekali dalam hidup saya dan dalam proses berkarya saya. Kemudian kenapa saya selalu mendampingi mereka, karena bagi saya anak-anak kecil punya dunianya sendiri dan itu nggak bisa tergantikan. Dan saya jujur saya suka bersama anak-anak kecil daripada orang dewasa yang kalau ngomong kebanyakan bohongnya ya. Kalau anak kecil kan memang jujur dia. Jadi kayak dulu pernah ada yang, Om aku kok gambar pameran tak dol jutaan, kok sampean tak kei 10.000 Om. Waduh, masuk. Jadi ya hal-hal itu yang membuat saya termotivasi untuk selalu mendampingi mereka. Kemudian saya juga punya punya keinginan tersendiri bersama Serikat Mural dan juga tim Bunuh Diri Studio. Semua kegiatan yang kami lakukan bersama anak-anak kecil itu selalu kami kumpulkan, kami koleksi karya-karyanya, dan kami berencana memang suatu saat saya ingin membuat pameran untuk karya-karya untuk mereka sebagai bentuk apresiasi saya terhadap anak-anak kecil supaya mereka tetap semangat, tetap bangga, tetap bahagia, dan selalu termotivasi bahwa mereka masih ada yang mendampingi seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini saya mau berkolaborasi mural ya di media kanvas dengan satu anak kecil, bocil ini bawa di aktif, tapi dia brilian, namanya Mochi. Jadi kita mau gambar dengan Mochi ya. Jadi ini kita mau bikin apa ini? Kita mau bikin alien, ya. Mau bikin apa? Alien ya, ya. Ini nanti ada beberapa cat warna-warni. Ini langsung dipakai Mochi. Hitam terakhir sayang. Iya. Gini. Ayo bikin alien kayak gimana? Oh iya, bebas, terserah. Ini. Oh, kok jadi burung? Iya, iya, iya. Nanti dicampur warna merah ya. Oh iya, huruf. Ayo, bisa. Oke, terima kasih. Yang terakhir, jadi bagi saya kelak masa depan negeri ini akan lebih indah di tangan mereka, generasi cerdas yang penuh kreativitas. Terima kasih. Ini Dek. Ini Dek. Hah? Dikocok dulu sayang. Ini pakai yang ini. Ini Tosca. Sini. Lagi yang mana? Ini. Ini. Enggak apa-apa. Oke, sekarang Papa gue ya. Ini gambar ngawur ini Papa gue ya.
Ini kuning. Iya. Gini dek, diisi dek. Kasih warna kuning lagi sininya. Tuh. Biru, biru, mana biru? Ayo, tahu warna biru nggak? Iya, iya. Itu Tosca sayang. Iya, wis bebas. Nggak. Ayo, lagi. Warna apa lagi? Ini mochi ya. Oke, nanti sudah selesai, nanti diterusin sama teman-teman yang di depan, oke? Terima kasih.